Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nisbi Syahbani selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang kami hormati Kosma Pai 3J serta rekan-rekan yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salat besertakan salam selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada hari ini kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pemilihan Media Pembelajaran. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru atau dosen, siswa, ataupun mahasiswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. Sebab-sebabnya diantaranya yakni adanya kecenderungan verbalisme, ketidaksiapan siswa atau mahasiswa, kurangnya minat, dan lain sebagainya. Berbagai media pembelajaran yang beraneka ragam jenis tentunya tidak akan digunakan secara serentak atau dalam waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu diperlukan pemilihan media yang tepat agar dapat dalam memilih media pembelajaran maka diperlukan pertimbangan kriteria dan langkah-langkah dalam pemilihan media. Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang guru memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan antara lain merasa sudah akrab dengan media itu, seperti papan tulis atau proyektor transparasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka berbagai model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas juga mengalami perkembangan. Seorang pendidik memang masih tetap merupakan salah satu sumber belajar, tetapi tidak lagi satu-satunya sumber belajar bagi para peserta didiknya. Pendidikan merupakan sumber belajar lain yang disebut sebagai media untuk pembelajaran peserta didiknya. Oleh karena itu, sebelum pendidik menggunakan media dalam proses belajar mengajar, maka pendidik dituntut untuk mengetahui bagaimana teknik pemilihan media pembelajaran agar media yang digunakannya dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Nah, apa sih pentingnya pemilihan media pembelajaran? Secara umum, apabila memahami akan pengertian media pembelajaran secara mendasar, maka sudah dapat dikatakan bahwa media pembelajaran benar-benar sesuatu yang penting untuk digunakan dalam kegiatan belajar. Meski demikian, perlu penjelasan lebih mendetail berupa tatanan yang menggambarkan betapa pentingnya media pembelajaran itu dihadirkan. Oleh karena itu, berikut beberapa pentingnya media pembelajaran yang perlu diketahui. Pertama, yakni mendukung keaktifan peserta didik. Nah, dalam proses belajar mengajar, hubungan timbal balik atau feedback antara guru dan peserta didik merupakan dambaan setiap pelaku pembelajar, yakni kita calon-calon guru di masa depan. Adanya sikap aktif dari setiap peserta didik memberikan kesimpulan bahwa penyampaian pesan atau materi pembelajaran itu bernilai atau dapat diterima oleh peserta didik. Mengukur aktif atau tidak peserta di dalam proses belajar mengajar merupakan suatu ukuran yang penting. Dasar nilailah yang meletakkan pentingnya media pembelajaran. Sebagai gambaran, betapa pentingnya penggunaan media pembelajaran di kelas. Dengan pembelajaran yang aktif, guru juga dapat mengembangkan pembelajaran lebih jauh dan pelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Yakni jenis pemilihan media pembelajaran. Media cukup banyak macamnya. Dapat dimanfaatkan bila yang penggunaannya tergantung pada hadirnya seorang guru, tutor atau pembimbing menggunakan pembimbing media yang tidak harus tergantung pada
hadirnya guru lazim tersebut media instruksi dan bersifat self-contained, maknanya informasi belajar, contoh, tugas dan latihan, serta umpan balik yang diperlukan telah diprogramkan. Tiap jenis media mempunyai karakteristik atau sifat-sifat khas tersendiri, artinya mempunyai kelebihan dan kekurangan saat untuk menentukan kesesuaian, yakni jangkauan. Jangkauan berarti beberapa media tertentu lebih sesuai untuk pengajaran individual, misalnya buku, teks, modul, program rekaman interaktif, berupa audio, video, dan program komputer. Jenis yang lebih sesuai untuk pengajaran kelompok di kelas, misalnya audio dan video. Kedua, ada keluasan. Dari segi keluasan, media yang praktis mudah dibawa kemana-mana, digunakan kapan saja dan oleh siapa saja. Misal media cetak seperti buku, teks, modul, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ketergantungan media. Beberapa media tergantung pemakaiannya pada sarana atau fasilitas tertentu, atau hadirnya seorang penyaji ataupun guru. Keempat, ada kendali atau kontrol. Kadang-kadang dirasa perlu agar kontrol belajar ada pada peserta didik sendiri, pada guru atau peralatan-peralatannya. Yang kelima, ada atribut, yakni penggunaan media juga dapat dirasakan pada kemampuannya memberikan rangsangan suara, visual, warna, ataupun gerak. Yang keenam, ada biaya. Alasan lain untuk menggunakan jenis media tertentu ialah karena murah biaya, pengadaan, atau pembuatannya. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Arsyad mengatakan bahwa kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, efektif dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan yang tidak melenceng, dan tujuan media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek inteligensi siswa, namun juga aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. Yang kedua, yakni praktis, luas, dan bertahan. Media yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simple dan mudah penggunaannya, harga terjangkau dan dapat bertahan lama, serta dapat digunakan secara terus-menerus. Patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Yang ketiga, yakni mampu dan terampil menggunakan. Adapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut, karena nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan diturunkan kepada siswa, sehingga siswa juga mampu pelajaran yang dipilih. Tidak bisa asal begitu saja sudah memenuhi kriteria sebelumnya, karena benar tertentu agar dapat digunakan. Selanjutnya, yakni prinsip-prinsip media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran, pemilihan media yang tepat. Karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran tertentu, baik dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatannya, ataupun cara penggunaannya. Yang pertama ada ketersediaan. Sangat penting agar kita mengetahui atau mensurvei terlebih dahulu apakah media yang akan digunakan sudah tersedia. Jika belum, apa media tersebut dapat digunakan dengan mudah. Terdapat beberapa alternatif jika memang media yang akan digunakan belum tersedia. Yang pertama, kita bisa membuat atau merancang sendiri media tersebut. Kita bisa membuat bersama-sama dengan anak didik, meminjam atau bahkan membeli atau meminta bantuan dari pihak lain. Yang kedua ada biaya pengadaan. Beberapa penggunaan media pembelajaran terkadang memerlukan biaya yang cukup besar, apalagi tersedia biaya untuk hal itu. Apakah biaya yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat yang akan dihasilkan? Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana cara supaya biaya yang dikeluarkan sepadan dengan apa yang akan didapatkan oleh peserta didik. Yang ketiga ada alokasi waktu.
Dalam proses pembelajaran, waktu sangat berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, saat hendak memilih media pembelajaran, kita harus mempertimbangkan berapa banyak waktu yang akan dibutuhkan atau apakah waktu tersebut cukup untuk penggunaannya. Terakhir, yakni prosedur pemilihan media pembelajaran. Kriteria yang dipertimbangkan seorang guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut Nana Sujana, yakni ketetapan media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Dan yang terakhir, sesuai dengan taraf berpikir anak. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam pemilihan media pembelajaran. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengklasifikasi tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar. Yang ketiga, memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Yang keempat, menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Yang terakhir, mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. Baiklah, kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi rekan-rekan sekalian, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari penyampaian kami dan makalah ataupun PowerPoint yang kami buat ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya telah menyimak video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.